Sebelumnya saya mau tanya kepada panitia, sebelum acara di sini, itu harusnya acaranya di mana? Jauh dari sini, dekat. Kenapa dipindah ke sini? Ada kasih izin. Siapa yang kasih izin? Lurah. Besok ganti lurah ya saudara. Hei, lurah biadab, lurah kurang ajar. Giliran 17 Agustusan acara konsel, acara dangdut, kalian izinkan? Apa perlu kita datangin malam ini lurahnya? Hah? Andaikan saya wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih amma ba'd. Sebelumnya saya mau tanya kepada panitia, sebelum acara di sini, itu harusnya acaranya di mana? Jauh dari sini, dekat. Kenapa dipindah ke sini? Ada kasih izin. Siapa yang kasih izin? Lurah. Besok ganti lurah ya saudara. Hei, lurah biadab, lurah kurang ajar. Sudah lihat ya bagaimana cucu Ubed di video awal itu. Itu adalah merupakan Bahar Smaik yang lagi manggung di Cianjur, sahabat-sahabat. Jadi tanggalnya itu tanggal 24 yang lalu, baru beberapa hari ya, kemarin lah. Coba dilihat, disaksikan sendiri bagaimana orang seperti ini dibiarkan lepas ceramah yang kerjanya hanya provokasi. Jadi kemarin-kemarin saya berpikir bahwa di zaman Pak Jokowi mungkin dia melakukan itu karena kebenciannya terhadap Pak Jokowi. Setelah kemudian Prabowo menjadi presiden, rupanya Bahar Smaik terus saja melakukan provokasi di tengah-tengah masyarakat. Bisa dilihat, kita bayangkan bagaimana seorang lurah katanya yang ada di Cianjur itu. Karena seyogyanya acaranya di lapangan, tapi tidak diberikan izin. Ya, boleh jadi Pak Lurah menganggap bahwa yang namanya Bahar Smaik kalau datang ceramah pasti melakukan provokasi terhadap masyarakat. Dan benar saja. Bahkan sang lurah diancam-ancam seolah-olah Bahar ini punya pengaruh di Republik ini ya, mau memecat Pak Lurah. Nah, narasi-narasi seperti ini sudah sering kita dengar berulang-ulang, tetapi memang sampai hari ini tidak ada ketegasan sama sekali dari pihak yang berwenang untuk mencegah ulama-ulama atau orang-orang yang ngaku ulama, tapi justru yang dia lakukan adalah mengajak umat untuk melawan pemerintah, melakukan provokasi di mana-mana. Nah, inilah tabiatnya Bahar Smaik. Sangat berbahaya, sahabat ya. Berbahaya sekali, sehingga memang secara tidak langsung sekali lagi saya selalu menyampaikan ini, bahwa mereka mengkonfirmasi dirinya bahwa memang secara adab dan etika tidak tercermin sikap Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang ini sungguh bengis ya, kalau bahasa kasarnya itu sangat bengis kelihatannya di atas panggung. Dan anehnya karena para mukibim memang sudah banyak yang terbuai dan bahkan bersorak, merasa gembira. Ya, seperti itulah situasi yang dihadapi bangsa ini. Karenanya, kenapa kemudian tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini harus memang disupport, didukung secara terus-menerus. Salah satunya adalah mengimbangi sikap-sikap provokatif yang dilakukan oleh oknum kelompok Lawi ya, salah satunya Bahar Smaik. Kita tahulah bahwa Bahar Smaik memang ini di belakangnya Imam Besar Petamburan, atau yang kita kenal Imam Buku Papat terakhir ini, Pak Rizik Sihab. Sebab itu kita semakin yakin, sahabat ya, bahwa memang agenda mereka sesungguhnya mengambil hati masyarakat. Tidak ada yang lain selain memang mau menggembosi negara. Karena kalau atas dasar kebencian ke Pak Jokowi, saya kira Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden. Sekarang ini kan presidennya Pak Prabowo.
dan dia masih melakukan pola-pola lama dengan berupaya mungkin merebut simpati daripada masyarakat. Nah, dan itu fakta konkret yang kita saksikan secara bersama. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, bagi kita semua yang waras ini, harga mati memang mendukung tesis Kiai Manudin Usman Al-Bantani. Hanya dengan cara itu pergerakan mereka bisa dieliminir, bisa dipersempit. Karena kalau sudah semakin banyak orang yang yakin bahwa mereka bukan zuriat Rasulullah, ya saya punya keyakinan ke depannya ceramah-ceramahnya semakin kurang orang yang mau dengar. Ataupun kalaupun hanya mendengar, mereka hanya datang untuk sekedar cari hiburan saja. Mau melihat bagaimana kedekilan Bahar Smaik di atas panggung. Nah, yang bahaya kemudian kalau provokasi itu sampai diterima dengan baik oleh masyarakat dan dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan, melakukan pembangkangan terhadap pemerintah. Itu sangat berbahaya karena paham-paham seperti itu kita diingatkan dengan paham khawarij yang tidak pernah memang mau pro dengan pemerintah. Siapapun pemerintahnya dilawan. Ya karena memang bukan pemerintahnya yang dibenci. Yang dibenci sesungguhnya adalah dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila ingin mereka gusur dengan sistem NKRI bersyariah atau yang kita kenal dengan sistem khilafah. Oleh karena itu memang dengan doktrin-doktrin nasab yang mereka miliki sebagai zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat besar peluangnya memang untuk meraih massa, terutama di kalangan Nahdien. Kenapa? Karena kalangan Nahdien itu sudah terdoktrin habis-habisan bahwa yang namanya zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus dihormati, harus dihargai, harus diikuti. Dan itulah yang terjadi selama ini dan dimanfaatkan oleh mereka. Jadi sekali lagi, tesis Kiai Manudin Usman Al-Bantani ini menjadi senjata ampuh buat kalangan Nahdien yang memiliki kesadaran komunal ya, untuk mengglorifikasi kasus isu ini, isu soal nasab mereka rungkat. Sehingga apa? Sedikit demi sedikit sekali lagi akan banyak orang yang mundur menjadi pengikutnya dan kemudian berbalik menyerang Bahar Smaik, CS, membuka aib-aibnya, membuka pergerakan-pergerakannya yang memang secara tidak langsung kalau kita menyaksikan selama ini ya, dia memiliki orang-orang yang memiliki kekuatan besar di belakangnya, sehingga dia berani melakukan itu semua. Karena tuh sampai hari ini juga mereka tidak pernah dipersulit oleh negara ketika melakukan hujatan-hujatan terhadap pemerintah. Ya, kasihan Pak Lurahnya ya, di roasting habis-habisan di depan masyarakatnya. Itu kan sangat kurang ajar sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bahar Smaik ini. Oleh karena itu sahabat sekalian, sekali lagi memang ini membutuhkan kesadaran kolektif dari kita semua. Bagaimana membangun edukasi secara terus-menerus, karena kalau ini dibiarkan bisa terjadi disintegrasi bangsa. Konflik horizontal akan terjadi di mana-mana. Dan itulah yang paling ditakutkan. Dan satu-satunya alasan mereka melakukan ini semua hanya satu, bagaimana melemahkan Nahdien kultural. Bagaimana orang-orang NU yang begitu besar, yang begitu kompas selama ini dia cerai-beraikan, sehingga dengan mudah mereka mengobrak-abrik pemerintah. Kenapa? Karena satu-satunya ormas hari ini yang secara konsisten terus-menerus tanpa pamrih menguatkan Pancasila sebagai dasar negara adalah Nahdien. Ini bukan berarti bahwa yang lain ini kita anggap tidak Pancasilais, tapi itu fakta. Riset membuktikan bahwa sesungguhnya yang menjadi perekat bangsa ini adalah Nahdien melalui Pancasila. Nah, karenanya wajar kalau NU mau diporak-porandakan, wajar kalau NU mau dihabisi. Dengan habisnya NU, maka dengan mudah mereka melakukan provokasi di masyarakat. Karena NU lah ya selama ini yang berfungsi sebagai perekat. Nah, jumlahnya kan memang tidak main-main di Indonesia ini, dan sekalipun jumlahnya besar tapi tetap loyal terhadap negara, loyal terhadap pemerintah. Tidak ada mazhab di NU itu yang mau melawan negara, yang mau melawan pemerintah secara barbar seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang berpaham khawarij. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.